Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi ketiga tentang rancangan percobaan, di mana kali ini kita akan membahas mengenai komponen dari rancangan percobaan. Oke, kita masuk ke prinsip rancangan percobaan, di mana percobaan itu merupakan sebuah penyelidikan sederhana untuk mencari fakta terbaru. Ini sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian, percobaan itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama itu percobaan pendahuluan, di mana kita harus atau akan mencoba sejumlah besar perlakuan untuk mendapatkan petunjuk untuk percobaan atau penelitian yang akan datang. Nah, biasanya perlakuan ini hanya dicobakan sekali saja. Kemudian ada yang namanya percobaan kritis, di mana di sini kita membandingkan respon terhadap perlakuan yang berbeda. Kemudian pengamatan dengan jumlah yang cukup dan menentukan beda nyata dari perlakuan yang kita cobakan. Kemudian ada yang namanya percobaan demonstrasi. Percobaan demonstrasi ini sering dilakukan diantaranya oleh penyuluh, di mana penyuluh akan membandingkan perlakuan lama terhadap perlakuan yang baru dari hasil penelitian yang sudah dipublish oleh para peneliti. Jadi, misalnya kita ambil contoh misalnya Jajar Legowo. Kemudian penyuluh mendapatkan ilmu baru yang harus beliau terapkan di lapangan. Nah, nanti penyuluh itu akan memberikan perlakuan yang baru dari hasil penelitian yang memberikan hasil yang lebih bagus daripada Jajar Legowo misalnya. Nah, itu dibandingkan. Itu namanya percobaan demonstrasi. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya yang terbaru ini lebih baik daripada yang lama. Oke. Nah, percobaan kritis adalah percobaan yang paling banyak digunakan, di mana di sini kita harus mendefinisikan populasi sebagai sasaran penarikan kesimpulan. Kemudian di sini kita harus merangsang percobaan yang kita lakukan. Kemudian memberikan perlakuan yang telah kita persiapkan dengan metode yang kita rancang, kemudian melaksanakan pengukuran terhadap variabel yang kita teliti. Nah, ini tujuannya adalah menjawab satu atau lebih pertanyaan yang kita belum ketahui atau yang kita pikirkan. Jadi percobaan ini bertujuan untuk mencari jawaban-jawaban yang menurut teori itu belum sesuai atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan dari kita tentang penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian misalnya perlakuan mana yang memberikan informasi yang relevan atau yang paling bagus. Nah, di sini kita akan menguji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada kondisi yang dapat dibandingkan. Jadi, lokasi atau tempat penelitian kita ini kita susun sebaik mungkin, sehingga nanti data yang kita dapatkan itu lebih homogen. Kemudian, pelaksanaan percobaan yang baik itu ya bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan sebelumnya, yang kita pikirkan atau yang kita tuliskan pertanyaan-pertanyaannya itu, yang mana yang paling bagus, yang mana yang memberikan efek yang lebih baik, yang mana jika ekonomi, yang mana memberikan dampak ekonomi yang baik tanpa harus mengeluarkan output yang banyak, atau tanpa harus memberikan masukan yang banyak pada lahan itu, tapi sudah memberikan efek yang paling bagus terhadap hasil yang didapat. Nah, kira-kira seperti itu. Langkah pertama ya kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa saja yang bisa dilakukan, apa saja efek yang terbaik, apa saja, apa saja, apa saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab oleh penelitian kita. Kemudian kita harus menentukan prosedur. Prosedur apa yang harus kita gunakan di dalam penelitian kita. Prosedur apa yang harus kita lakukan untuk menentukan letak, posisi, dan wilayah yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita lakukan percobaan ini, ya langkah berikutnya adalah mengukur dan melakukan pengamatan terhadap bahan percobaan yang kita uji. Kemudian apakah hasil penelitian kita itu menjawab pertanyaan yang kita ajukan di awal. Apakah pengaruh perlakuan atau X terhadap variabel pengamatan atau Y lebih besar daripada pengaruh non-perlakuan jika perlakuan diulang sebanyak N kali. Jadi misalnya kita buat perlakuan kita itu misalnya 3 kali. Nah, hasilnya ini misalnya kita beri dosis pupuk. Apakah dosis pupuk yang kita berikan ini lebih baik daripada kontrol? Nah, itu yang harus kita jawab.
Oke, nah di sini kita kembali ke tujuan percobaan, di mana tujuan penelitian ini harus kita buat dengan jelas. Nah, kemudian setelah kita buat dengan jelas, ya harus diperoleh jawabannya. Harus kita ketahui jawabannya, apakah terjawab tujuan penelitian kita tadi. Nah, kemudian hipotesis yang kita uji dan pengaruh yang kita duga atau hipotesis tadi ini terjawab atau tidak. Contoh, misal kalau petani di daerah tempat tinggal kita itu ingin menanam berbagai varietas padi atau kubis misalnya untuk pengendalian penyakit. Terus petani juga berpikir fungisida mana yang paling bagus untuk varietas-varietas ini. Nah, ini kita harus uji dari berbagai varietas itu dan juga dari berbagai fungisida itu mana yang paling bagus. Maka harus dilakukan penelitian terhadap semua varietas dan juga dengan semua fungisida yang akan digunakan. Nah, kita masuk ke satuan percobaan. Satuan percobaan itu adalah bahan tempat diterapkannya perlakuan. Jadi misalnya polybag atau plot-plot penelitian. Nah, itu merupakan satuan percobaan. Kemudian satuan penarikan contoh itu adalah tanaman atau tumbuhan yang kita amati, itu namanya unit sampel. Kemudian kalau seandainya satuan percobaan kita itu besar, maka kita pilih unit sampel pada beberapa bagian, bisa 2 atau lebih. Misalnya begini, pada satu demplot, satu petakan penelitian kita, misalnya pada blok 1 itu, pada seluruh blok ukurannya 1 kali 2 meter dengan jumlah populasi 50. Nah, kan untuk menghemat waktu dan juga biaya, nggak mungkin 50 tumbuhan atau tanaman itu kita amati. Nah, itu kita ambil unit sampelnya. Misalnya kita ambil dengan pola Z, mengambil 5 sampel, atau pola X. Kita ambil 5 tumbuhan untuk mewakili satu demplot tersebut. Sehingga nanti datanya bisa mewakili seluruh tumbuhan yang ada pada plot tersebut. Nah, kita masuk ke perlakuan. Perlakuan ini adalah prosedur yang pengaruhnya akan kita ukur dan dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Jika perlakuan kita ini, satu perlakuan kita pada unit percobaan kita ini terdiri atau lebih dari 2 faktor, itu disebut dengan kombinasi perlakuan. Misalnya begini, kita ingin menguji penggunaan pupuk NPK dan juga penggunaan pupuk organik, misalnya pupuk kandang. Tetapi pemberiannya pada plot percobaan itu kita gabungkan. Nah, itu namanya kombinasi perlakuan. Misalnya tujuannya untuk kita mencari penurunan penggunaan pupuk anorganik tadi, menggunakan pupuk organik. Nah, itu kita turunkan dosis pupuk anorganiknya, tapi di situ kita beri pupuk organik misalnya. Itu merupakan kombinasi perlakuan. Kemudian ada yang namanya perlakuan hipotesis. Nah, perlakuan hipotesis ini adalah perlakuan yang menurut peneliti akan memberikan efek yang baik terhadap hasil penelitiannya atau pada tumbuhan yang diamati. Nah, ini perlakuan hipotesis ini harus kita letakkan di antara minimal 2 perlakuan lain yang bertaraf lebih rendah atau lebih tinggi. Yang menurut kita itu kurang baik terhadap penelitian. Misalnya, penelitian itu ada yang 0, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nah, kita letakkan misalnya perlakuan hipotesis itu pada 2 kilo. Jadi masih ada di bawahnya itu masih ada 1 kilo dan 0. Di atasnya masih ada 3 kilo dan 4. Nah, itu contoh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini misalnya hipotesis menyatakan produksi paling baik tanaman padi diperoleh dengan pupuk P dengan dosis 75 kg per hektar. Nah, itu harus kita letakkan di tengah-tengah perlakuan lainnya. Jadi tidak pada awal perlakuan atau tidak pada akhir perlakuan.
Jikalau perlakuan hipotesis kita letakkan pada perlakuan minimum atau pada perlakuan maksimum, nah perlakuan ini tidak akan dapat menentukan perlakuan terbaiknya. Rekomendasi nanti hasil penelitian kita itu ya hanya berupa percobaan lanjutan di atas perlakuan minimum, di atas perlakuan maksimum atau di bawah perlakuan minimum. Nah, ini kodifikasi sudah pernah saya singgung juga sebelumnya. Jadi bisa dilihat nanti misalnya untuk varietas kita beri kodifikasi V, pupuk anorganik A, pupuk urea U dan sebagainya, nanti itu tergantung dari penelitinya. Jadi kodifikasi ini harus menunjukkan sifat perlakuan yang kita berikan. Jadi harus bersifat informatif. Oke, nah kita bicara sekarang tentang ulangan. Jadi ulangan ini adalah frekuensi suatu perlakuan yang diselidiki dalam satu percobaan. Di fungsi ulangan itu yang pertama menghasilkan nilai dugaan bagi galat percobaan. Yang kedua itu meningkatkan ketepatan percobaan dengan memperkecil simpangan baku nilai tengah perlakuan. Nah, yang ketiga, memperluas daya cakup kesimpulan percobaan melalui pemilihan dan penggunaan yang tepat satuan-satuan percobaan yang lebih bervariasi. Kemudian, mengendalikan ragam galat percobaan. Nah, ini tujuannya nanti adalah agar galat kita atau error kita itu lebih kecil jika daripada kita tidak menggunakan ulangan. Jadi data yang kita dapat itu adalah data yang terbaik tanpa banyaknya kesalahan-kesalahan dari pengambilan data kita. Jadi diperlukan ulangan. Nah, patokan jumlah ulangan itu pada sebelumnya sudah saya sampaikan juga biasanya atau umumnya para peneliti itu menggunakan rumus T kurang 1 dikali R kurang 1 sama dengan lebih dari 15. Oke. Jadi ini bukan patokan baku karena ulangan itu dipengaruhi juga oleh derajat ketelitian, keragaman alat, bahan media, dan lingkungan percobaan yang kita gunakan. Misalnya, semakin tinggi keragaman lahan percobaan yang kita gunakan, maka ulangan yang diperlukan juga semakin besar. Kemudian kita harus tahu juga biaya penelitian yang kita miliki itu banyak atau tidak. Seandainya itu banyak, maka ulangan itu bisa kita buat lebih banyak. Tapi kalau seandainya uang penelitiannya itu sedikit, tidak mencukupi, maka kita gunakan saja rumusnya sesuai dengan yang ada ini. Jadi sudah memenuhi standar galat atau standar error. Oke, untuk local control. Sekarang local control ini adalah pengendalian kondisi lapangan yang heterogen menjadi lebih homogen, di mana nanti di lapangan atau di lahan itu kan kita tidak tahu misalnya kesuburan tanahnya, misalnya keadaan air di bawah tanahnya seperti apa, itu kan tidak bisa kita kendalikan secara utuh. Nah, inilah gunanya local control. Jadi membuat sesuatu yang heterogen menjadi lebih homogen. Jadi di sini faktor yang digunakan sebagai dasar pemblokiran itu bukan atau tidak terkait langsung dengan faktor penelitian. Jika perlakuan adalah pestisida, maka perbedaan sifat air tidak boleh menjadi dasar pemblokiran kita. Oke, nah, kita masuk ke galat atau experimental error. Jadi misalnya kegagalan dua atau lebih perlakuan yang sama untuk menghasilkan data yang sama itu disebut dengan galat atau error. Jikalau datum atau datum ini adalah kumpulan data ya. Jikalau datum akibat X atau akibat perlakuan pada ulangan 1, 2, 3 sampai ulangan terakhir itu sama, jadi ada perbedaan atau selisihnya sedikit atau kecil, maka itu galat atau error kita dianggap 0. Tetapi kalau seandainya perbedaannya terlalu tinggi, nah itu disebut dengan galat. Ini dapat kita hitung menggunakan distribusi F atau Fisher, yaitu F hitung sama dengan kuadran tengah perlakuan dibagi dengan kuadran tengah galat. Nah, di mana kuadran tengah perlakuan itu adalah mu dan kuadran tengah galat itu adalah epsilon. Jadi untuk menguji hipotesis ada rumusnya seperti ini dengan kaidah keputusan. Yang pertama adalah ini untuk menguji hipotesis kita diterima atau ditolak. Perlakuan akan berpengaruh nyata terhadap ragam jika data F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf uji tertentu.
Misalnya uji 95% atau uji 99%. Jadi kalau seandainya perlakuan kita itu signifikan atau nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, itu hipotesis kita diterima. Tetapi jikalau perlakuan yang kita uji itu berpengaruh tidak nyata pada ragam data F hitung kita, atau F hitung kita lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis kita ditolak. Jadi untuk mendapatkan kehomogenan atau agar galat kita ini kecil, maka perlakuan percobaan ini harus kita acak, atau galat ini harus berada secara acak. Jadi agar data yang kita ambil itu lebih homogen nantinya. Nah, terakhir kita akan masuk ke faktorial eksperimen, di mana kita harus pelajari dulu tentang rancangan perlakuan. Jadi perlakuan jika terdiri lebih dari satu faktor, itu disebut dengan perlakuan atau rancangan faktorial. Dan setiap perlakuan memiliki taraf lebih dari 2. Nah, jika perlakuan kita adalah kombinasi dari level faktor, itu yang saya sebut tadi dengan percobaan faktorial. Misalnya seperti ini. Nah, dua hal yang harus kita lakukan dalam percobaan faktorial ada yang pertama, kita harus merancang perlakuan. Jadi kita harus susun dulu kombinasi level faktor ini seperti apa. Kemudian rancangan lingkungan yang akan kita gunakan itu rancangan lingkungan yang mana. Jadi nanti bisa kita gunakan RAL, RA, rancangan bujur sangkar Latin, kemudian rancangan petak terbagi. Oke, sampai di sini dulu materi ketiga kita tentang rancangan percobaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah atau ajukan saja pertanyaan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.